Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat kesempatan hidup, juga nikmat bisa ngaji. Menurut Nabi, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, untuk ngaji. Jadi alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk mengaji ini. Insyaallah kita termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik. Insyaallah seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Nabi dikunjungi oleh orang tua yang membawa anaknya, anak yang baru lahir gitu, untuk dimintakan nama, untuk didoakan kepada Nabi gitu. Begitu Nabi memangku anak itu, maka anak itu ternyata buang air kecil di pangkuan Nabi sehingga membasahi jubahnya Nabi. Maka secara refleks orang tua dari bayi itu mau mengambilnya, ya karena malu kepada Nabi, mungkin karena buang air kecil di pangkuan Nabi. Maka Nabi bilang, jangan kau ambil anak ini, biarkan saja dia kencing di jubah saya ini, tidak apa-apa. Jubah saya ini bisa dicuci, katanya Nabi. Tapi kalau engkau tarik anak ini dari saya dengan paksa, maka itu tidak baik untuk perkembangan jiwa anak ini. Luar biasa Nabi itu, luar biasa, sangat lemah lembut, paham pendidikan anak dan lain sebagainya. Di kesempatan lain Nabi bilang kepada istrinya, pagi-pagi gitu, Nabi bilang kepada istrinya, wahai istriku, adakah yang bisa aku makan pada hari ini gitu. Maka istrinya bilang, tidak ada wahai Nabi gitu. Coba kita bayangkan kalau bapak-bapak yang ada di sini yang bertanya seperti itu kepada istrinya, kira-kira apa yang bapak lakukan? Nanya makan tapi tidak ada gitu. Ada yang langsung pergi ke warung, ada yang langsung begini, mungkin saja ada yang marah-marah gitu. Tapi Nabi, apa jawabannya Nabi? Nabi menjawab, kalau begitu biarkan hari ini aku puasa. Jadi luar biasa Nabi. Maksudnya apa? Puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Puasa sunnah berarti boleh, niatnya itu apa? Ketika sudah siang itu boleh, ya. Jadi kalau tidak ada yang dimakan waktu itu, lalu niat puasa, itu boleh. Atau pagi-pagi biasa sarapan tapi terasa masih kenyang, lalu dia niat untuk puasa, itu berarti boleh. Nah, dari dua contoh tadi itu, kalau saya bilang bahwa Nabi itu lemah lembut, Nabi itu pemaaf, Nabi itu sangat perhatian kepada pendidikan anak kecil itu, apakah Bapak Ibu percaya? Alhamdulillah, Bapak Ibu ternyata percaya. Jadi Nabi itu lemah lembut, bukan tipe orang yang pemarah, Tapi suatu hari Nabi ini ternyata marah kepada seseorang. Bahkan karena Nabi sangat marah, Nabi bilang begini kepada para sahabat yang ada di depan Nabi pada saat itu, siramlah muka orang itu dengan pasir, ya.
Berarti itu cukup keras ya, pernyataan Nabi yang cukup keras ya. Bapak Ibu percaya seperti itu? Percaya, karena apa? Karena memang pernah terjadi ya, pernah terjadi. Nabi menyuruh apa? Menyiram muka seseorang dengan apa? Dengan pasir. Siapa itu? Yang disuruh apa? Yang disuruh siram oleh Nabi itu? Jangan-jangan kita ya. Jangan-jangan salah satu dari kita. Atau kita ini punya sifat yang seperti orang yang disuruh siram mukanya itu ya. Berarti kita harus hati-hati ya. Maka di dalam hadis riwayat Muslim 5323 dari Al-Miqdad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul maddahina fahsu fi wujuhihim fahzu fi wujuhihim turab." Jika kamu melihat seseorang yang suka memuji dengan berlebihan, kata Nabi, maka lemparkanlah pasir di hadapan muka mereka. Berarti orang yang suka memuji orang lain dengan berlebihan, maksudnya berlebihan itu apa? Pujiannya itu tidak ada pada yang dipuji gitu ya. Misalnya apa? Saya memuji si A, orang ini hebat loh, ahli tahajud. Sebetulnya orang itu nggak pernah tahajud. Maka yang seperti ini, yang memuji berlebihan seperti ini disuruh siram mukanya oleh Nabi. Karena apa? Karena dalam memuji tidak boleh berbohong, tidak boleh berbohong, tidak boleh berlebihan ya. Tidak boleh bersandiwara, tidak boleh bersandiwara. Harus apa adanya ya. Nabi pernah memuji Abu Bakar. Abu Bakar itu seorang sangat kuat ya. Mengapa Nabi memuji orang yang sangat berhati-hati? Abu Bakar itu orang yang sangat berhati-hati. Mengapa Nabi memuji Abu Bakar seperti itu? Karena Abu Bakar selalu sholat witir sebelum tidur, karena khawatir nanti nggak bisa bangun malamnya. Itu makanya oleh Nabi dipuji orang yang sangat berhati-hati. Tapi kepada Umar, Nabi memuji Umar ini orang yang sangat kuat ya. Karena apa? Umar itu selalu bangun malam untuk sholat witir. Karena selalu bangun malam oleh Nabi dipuji sebagai orang kuat. Dan memang kenyataannya seperti itu. Nah, kalau kita memuji sesuai kenyataan itu boleh. Tapi kalau memuji orang agar orang itu senang, padahal tidak pernah ada, itu yang tidak boleh oleh Nabi. Bahkan oleh Nabi disuruh siram mukanya ya, dengan pasir. Lebih-lebih orang yang suka memuji di sini tapi menghina di sana ya. Paham maksud saya yang seperti itu? Jadi misalnya ada seseorang di depan saya, orang itu memuji saya dan mengejek orang lain yang tidak ada di situ. Itu oleh Nabi disuruh siram mukanya. Kenapa begitu? Karena bisa jadi orang itu nanti di tempat lain memuji orang yang tadi dihina itu, tapi malah menghina saya yang tadinya memuji saya. Jadi orang ini, istilah saya itu kanan kiri oke ya. Jadi ke sana memuji, ke sini menghina. Begitu ketemu saya, di sini memuji, di sana dihina. Jadi orang ini bunglon ya, bunglon. Jadi tidak punya kepribadian. Tidak punya keberanian. Orang-orang seperti ini kita harus berhati-hati. Apalagi orang ini kalau suka rasan-rasan, suka menghina, suka memfitnah, itu kita harus berhati-hati. Kalau ketemu dengan orang ini bagaimana sikap kita? Oleh Nabi kita disuruh siram mukanya dengan apa? Pasir. Itu menunjukkan Nabi sangat tidak suka orang yang seperti itu ya. Puji sini tapi menghina sana. Nanti di kesempatan lain memuji sana, menghina sini. Jadi seperti itu oleh Nabi disuruh siram mukanya. Nah, berarti kita pun harus melakukan yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita sungkan misalnya karena yang melakukan itu tetangga misalnya. Memang kita ini sering sungkan sesama manusia ya. Kepada sama manusia itu sering sungkan. Wah, gak enak kalau melakukan itu, nanti gimana ya. Nah itu lah, kita itu sungkan kepada sama manusia, kepada tetangga, tapi tidak pernah sungkan kepada Nabi, tidak pernah sungkan kepada Allah.
Padahal yang memberi rezeki kepada kita itu adalah Allah. Kenapa kita nggak sungkan kepada Allah? Harusnya kita sungkan kepada Allah kalau tidak mau melaksanakan perintahnya Nabi. Tapi kalau itu memang belum bisa kita lakukan, barangkali tetap kita harus Kita harus mencegah orang itu. Jangan sampai menghina sini, memuji sana. Atau sebaliknya, menghina sana, memuji sini. Nah, jangan sampai seperti itu. Harus kita cegah. Atau di sini orang itu suka ngerasan-rasan orang sana kepada kita, tapi di sana ngerasani kita kepada orang itu. Itu harus kita cegah. Bagaimana cara mencegahnya? Sekarang ini sudah nggak sulit, ya sudah nggak sulit. Ada HP, ada WA, gitu. Maka kalau ada orang yang menghina orang lain di depan kita dan memuji kita, maka kita bilang kepada orang itu, Pak, Bu, kalau saya hubungi orang yang Bapak hina itu, yang Bapak rasani itu, Bapak berani tak? Gitu. Nah, seperti itu, ditantang seperti itu. Gitu. Jangankan sesuatu yang baik, yang satu yang benar ada pada orang itu yang dirasani. Yang tidak, apalagi kalau tidak ada, yang benar-benar ada. Tapi kejelekan itu nggak boleh dirasan-rasan, dikatakan di sana, dikatakan sini, itu nggak boleh. Itu termasuk ghibah, rasan-rasan. Termasuk rasan-rasan. Itu dosanya cukup besar, ya. Dosanya cukup besar. Maka kita tidak boleh melakukan itu. Kalau ada orang lain melakukan itu depan kita, kita jangan menikmatinya, ya. Ada orang menjelek-jelekkan orang lain depan kita dan memuji kita, lalu kita mau menikmati. Iya, orang itu memang kurang ajar, memang gini. Ya, benar sampean memuji saya memang baik, itu jangan seperti ya, tapi kita harus mencegah orang itu, harus mencegah orang itu. Mengapa harus kita cegah? Cara mencegahnya minimal seperti tadi itu loh. Kita bilang kepada orang itu, Pak, Bu, kalau orang yang Bapak atau Ibu rasani itu saya hubungi sekarang dengan WA, dengan HP, apakah Ibu berani untuk memastikan apa yang Ibu katakan itu benar? Jadi harus seperti itu. Jadi sebetulnya dengan kita mengatakan seperti itu, kita berusaha mencegah orang itu agar orang itu tidak banyak berdosa dan kita sendiri yang mendengarkan tidak berdosa. Mengapa kita harus mencegah orang itu? Karena orang yang seperti itu, puji sini, hina sana, atau sebaliknya, itu bisa merusak persaudaraan. Bisa merusak persaudaraan. Bisa merusak hubungan dengan orang lain. Bisa merusak hubungan dengan tetangga. Dan lain sebagainya. Jadi orang itu akan merusak. Sebab akan menyebabkan suasana yang tidak nyaman antara orang yang dirasani dengan tempat orang yang merasani. Jadi seperti itu yang pertama. Makanya harus kita cegah agar persaudaraan di antara umat Islam, di antara tetangga itu tetap bisa terjaga. Bisa tetap terjaga. Yang kedua, kenapa kita harus mencegah orang yang kanan kiri oke itu? Karena Allah menganggap orang yang suka rasan-rasan itu, yang suka ghibah itu sebagai orang yang sadis. Sebab kalau dia nggak sadis, dia nggak mungkin rasan-rasan. Ya. Kenapa kok Allah bilang sadis? Karena dia seolah-olah itu suka makan bangkai dari saudara yang dirasani. Ini Al-Qur'annya nih. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Gitu loh ya. Perintahnya. Jadi kita jangan mencari-cari keburukan tetangga, keburukan siapa lagi sesama umat Islam. Jangan dicari keburukannya. Kalau kita cari keburukannya, insya Allah ada. Ya. Tapi kita cari itu apa? Kebaikannya, ya. Jasa-jasanya. Juga hubungan suami istri. Jangan dicari kejelekan pasangannya. Tapi carilah kebaikannya. Agar apa? Agar hubungan rumah tangga itu tetap baik. Agar hubungan pertetanggaan itu tetap baik. Jadi jangan mencari-cari keburukan orang lain. Dan perintah berikutnya ini, dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Jangan menghibah, jangan rasan-rasan. Rasan-rasan itu apa sih?
Tadi itu saya bilang, sesuatu kejelekan yang ada pada orang lain kita bilang-bilangkan ke yang lain. Misalnya apa? Ada seseorang punya utang, lalu kita sampaikan ke tempat sana. Orang itu loh suka berhutang. Nah, itu namanya rasan-rasan. Memang betul orang itu suka utang, tapi nggak boleh kita apa? Kita sebar-sebarkan aib orang ini, gitu ya. Karena kalau orang yang punya utang itu tahu, dia pasti malu. Maka oleh Allah dikisahkan di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini, di lanjutan ayatnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Artinya, adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Jadi orang yang suka rasan-rasan itu diibaratkan oleh Allah suka makan bangkai saudaranya. Itu menunjukkan apa? Orang itu sadis. Orang itu sadis menurut Allah. Maka itu harus kita cegah kalau ada orang mau rasan-rasan orang lain. Dan kita sendiri harus berusaha tidak merasani orang lain. Karena itu dianggap sadis oleh Allah. Dianggap sadis. Suka makan bangkai saudaranya. Suka makan bangkai saudaranya. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mencegah orang yang suka rasan-rasan, dan mengapa kita sendiri juga tidak boleh rasan-rasan? Karena orang yang suka rasan-rasan itu berpotensi atau punya peluang untuk menjadi orang yang paling bangkrut. Apa orang paling bangkrut itu? Menurut Nabi di hadis riwayat Muslim nomor 2581, suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang paling bangkrut? Para sahabat langsung menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi menjawab sendiri pertanyaan Nabi itu, orang yang paling bangkrut itu adalah orang yang meninggal dengan membawa pahala puasa yang banyak, pahala sholat yang banyak, pahala haji yang banyak, pahala umroh yang banyak, pahala zakat yang banyak, pahala sedekah yang banyak. Pokoknya pahalanya sangat banyak. Tapi orang itu masuk neraka. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa wahai Nabi? Maka seolah-olah Nabi itu bercerita begini, besok di padang mahsyar, ketika ada proses penimbangan amal kebaikan keburukan seseorang, juga ada hisab waktu itu. Maka orang yang bangkrut tadi itu menurut Nabi kalau ditimbang amal baiknya itu langsung jegrek gitu, langsung sangat berat. Berarti amal baiknya sangat banyak. Kalau ada yang kondisi seperti itu, maka para malaikat tepuk tangan gitu. Mengapa begitu? Karena malaikat itu suka kepada orang yang calon penghuni surga seperti itu. Tapi sebelum orang itu masuk surga, Allah bertanya kepada hadirin saat itu, yang juga kita hadir saat itu di padang mahsyar itu, di padang mahsyar. Maka Allah bertanya, kalau orang ini masuk surga, adakah di antara kalian yang keberatan? Kalau dia seorang suami, bisa jadi istrinya yang keberatan. Loh, bagaimana bisa? Istrinya ngacung, saya keberatan. Loh, kok bisa katanya? Katanya orang yang hadir saat itu, karena suami saya ini nggak pernah mendidik saya untuk beragama dengan baik, nggak pernah ngelarang saya untuk rasan-rasan, nggak pernah ngajak saya untuk ngaji, nggak pernah mengajak saya untuk berbuat baik. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri, dengan kebaikannya sendiri. Nah, keberatan seperti itu bisa oleh anaknya, bisa oleh cucunya, dan lain sebagainya. Nah, namun Allah bertanya lagi, masih ada yang keberatan? Tetangganya yang keberatan saya. Kenapa? Karena orang ini ketika mau bangun rumah mengambil tanah saya sejengkal. Loh, hati-hati, yang ngambil tanah sejengkal pun bisa jadi masalah besok di akhirat gitu. Jadi kalau yang seperti itu kita harus minta ikhlasnya kepada tetangga kita atau dibeli. Jadi jangan sampai kita
mengambil haknya tetangga tanpa seizinnya. Walaupun misalnya hanya mangga, satu mangga gitu, dan lain sebagainya, kita harus minta izin atau kita membelinya. Lalu banyak sekali. Misalnya ditanya lagi, apakah masih ada yang keberatan? Bisa kantin sekolah kita ya. Yang keberatan, lo kok bisa? Waktu itu kita makan gorengan di kantin, makan 3, bayarnya cuma 2 gitu. Ada yang punya pengalaman seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Kalau ada yang punya pengalaman, segera cari tukang kantinnya itu ya. Maka bayar ya, kekurangannya harus dibayar. Kalau enggak, pasti amal ibadah kita diambil, diberikan kepada bapak kantin atau ibu kantin tadi. Nah, kalau banyak yang keberatan, pahala kita diambil, berikan ke orang itu. Pahala kita diambil, berikan ke orang itu. Lama-lama pahala orang tadi itu habis. Setelah habis ternyata masih ada yang keberatan. Kalau pahalanya sudah habis, masih ada yang keberatan, maka dosa orang yang keberatan itu diambil, diberikan ke orang itu tadi. Dosa orang yang keberatan diambil, diberikan ke orang itu tadi. Makanya orang itu masuk neraka. Oleh karena itu, oleh Nabi disebut orang yang paling bangkrut. Jadi kalau kita biarkan orang yang suka rasan-rasan itu bisa menjadi orang yang paling bangkrut, maka kita mencegahnya karena sayang kepada orang itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, betapa beratnya orang yang punya dosa sesama manusia. Ya, oleh karena itu mari sama-sama berusaha agar kita tidak berdosa sesama manusia. Kalau berdosa kepada Allah itu cukup kita menyesal, beristighfar, bertobat, maka Allah akan ampuni. Tapi kalau sesama manusia itu akan lebih repot urusannya ya. Oleh karena itu mari kita berusaha agar kita tidak melakukan dosa atau tidak menzalimi orang lain, tidak melakukan pencurian hak miliknya orang lain. Karena apa? Karena kalau itu semua kita lakukan, tanggung jawabnya di akhirat pasti lebih sulit. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita tidak rasan-rasan, tidak menjelek-jelekkan orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak menghina orang lain, tidak mengambil haknya orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan segala yang salah karena kebodohan saya sebagai manusia, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.